Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai teori peluang atau statistika matematika 1. Nah, ini merupakan part 3, ya, ada part 1 dan part 2 ya. Nah, ini di part 3, ini merupakan nomor 4. Nanti nomor 1, 2, 3-nya juga ada di playlist yang sama. Ini soalnya itu bukan buatan saya sendiri, tapi saya hanya membahas soal ini aja. Jadi sumbernya saya ambil dari internet. Nah, kita langsung mulai aja ke soalnya di sini, nomor 4. Perhatikan kembali fungsi kepadatan peluang bersama pada soal nomor 3. Maksudnya adalah yang seperti ini, ya. Jadi, fx itu bernilai 2 untuk x-nya itu kurang dari y, tapi x-nya positif, dan y-nya kurang dari 1, bernilai 0 untuk yang lainnya. Nah, misalkan transformasinya U sama dengan X plus Y dan V sama dengan Y minus X. Tentukan yang pertama transformasi balik atau inverse dan Jacobiannya. Pertama transformasi inverse-nya dulu. Jadi kalau misalkan kita tambahkan U dan V ini, nanti kita X-X-nya ini akan saling menghilangkan ya. Lalu di sini ada Y. Jadi Y ditambah Y, 2Y sama dengan U plus V. Jadi kita peroleh ini 2Y sama dengan U plus V. Kalau misal kita tambahkan, kita kurangkan U dengan V, jadi U min V sama dengan Y dikurang Y nanti habis, X dikurang min X jadi 2X. Jadi 2X sama dengan U min V di sini. Nah, akibatnya X-nya sama dengan setengah U min V dan Y-nya sama dengan setengah U plus V. Ini inverse-nya, sudah selesai sampai sini. Lalu kita cari Jacobiannya. Ya, Jacobiannya itu adalah determinan dari matriks yang isinya turunan parsial X terhadap U, turunan parsial X terhadap V, turunan parsial Y terhadap U, dan turunan parsial Y terhadap V. Turunan parsial X terhadap U itu, karena X-nya setengah U min V, maka turunan parsial X terhadap U itu setengah U. Nanti turunan parsial X terhadap V itu kan minus setengah, ya, minus setengah di sini. Lalu turunan parsial Y terhadap U itu, karena Y-nya setengah U plus V, maka turunan parsial Y terhadap U itu setengah. Lalu turunan parsial Y terhadap V-nya juga setengah. Nah, lalu kita tinggal cari determinan dari matriks ini, setengah kali setengah dikurang minus setengah dikali min setengah. Itu nanti hasilnya dapatnya setengah. Jadi Jacobian itu setengah. Itu untuk bagian A. Lalu untuk bagian B-nya, tentukan support daerah untuk pasangan berut U, V, dan fungsi kepadatan peluang bersama FU, V, ya. Pertama, kita tentukan daerahnya dulu. Jadi kita dapat dari tadi yang poin A, X itu sama dengan setengah U min V. Dan Y-nya itu setengah U ditambah V. Nah, lalu dari soal itu kita juga dapat kalau daerah yang PDF join bersama X dan Y itu 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Nah, kita substitusikan aja X-nya itu dan Y-nya ke pertaksamaan yang di poin nomor 2 ini. Jadi dapatnya seperti ini, lalu kita kalikan 2 di semua ruasnya. Nanti dapatnya yang seperti ini. 0 kurang dari U min V kurang dari U plus V kurang dari 2. Nah, dari sini kita bisa dapat tiga fakta. Yang pertama, U min V lebih besar dari 0, yang ini. Yang kedua, U min V kurang dari U plus V. Yang ketiga, U plus V kurang dari 2. Nah, U min V kurang dari 0 itu implies bahwa U lebih besar daripada V. U min V kurang dari U plus V itu nanti U-nya bisa dicoret, V-nya digeser ke kanan, jadi 2V lebih besar dari 0, akibatnya V-nya lebih besar dari 0. Nah, lalu yang ketiga U plus V kurang dari 2, dari yang ini. Nah, terus dari yang poin nomor 1 dan poin nomor 2 kita bisa dapat V-nya itu kurang dari U, tapi V-nya itu lebih besar dari 0, jadi dapat ini. 0 kurang dari V kurang dari U, dan dari yang poin nomor 3, U-nya geser ke kanan aja, jadi V kurang dari 2 minus U. Nah, sebenarnya ini daerahnya, ya, U, V itu udah kita dapatkan yang kotak ini, tapi supaya kita bisa lebih kebayang si daerah ini kayak apa, jadi kita nggak coba gambarkan di sini. Jadi pertama kita gambarkan di sini kan ada V kurang dari U, ya udah kita gambarnya V sama dengan U aja. Itu yang ini, yang naik ke kanan ini. Nah, lalu kita gambarkan V sama dengan 2 minus U. Itu yang turun ini, ya, yang turun ini, ya. Nah, kita peroleh bahwa V-nya itu lebih besar dari 0, tapi V-nya itu kurang dari U. Jadi itu adalah yang ini. Jadi V itu kan yang ini, yang sumbu tegak. Jadi V-nya lebih besar dari 0, tapi V-nya kurang dari U. Ya,
Jadi V-nya lebih besar dari 0, dia naik, tapi V-nya harus kurang dari U. Jadi dia ada di bawah garis V sama dengan U gitu loh. Jadi yang ini ya. Nah, tapi di sisi lainnya kita dapat V-nya itu harus kurang dari 2 minus U. Artinya V-nya itu harus di bawah garis 2 minus U. Artinya ya di bawah garis 2 minus U, jadi dia harus di bawah garisnya itu. Yang ini ya. Yang ini ya. Nah, kan dia harus memenuhi ini dan ini. Kan ini dan, maka irisannya. Jadi irisannya itu yang ini, yang segitiga di bawah ini nih, yang diarsir hitam ya. Seperti itu. Ya, nih yang diarsir hitam itu irisannya. Jadi daerahnya itu sebenarnya yang ini. Oke. Jadi daerah pasangan berurut U, V adalah V-nya itu dari 0 sampai U dan V-nya itu kurang dari 2 minus U. Nah, sekarang kita lanjut untuk nyari si PDF join dari U, V itu seperti apa. Jadi sebenarnya rumusnya itu cuma PDF join dari X, Y. Di sini kan X-nya sama dengan setengah U min V, masukin aja. Y-nya setengah U plus V, masukin aja. Nah, dikali mutlak dari Jacobiannya. Jacobiannya kan tadi setengah, jadi mutlak Jacobiannya mutlak setengah itu setengah. Fx, Y itu kan tadi konstan ya, 2 ya. Jadi kita ganti 2 aja. 2 dikali setengah ya 1 hasilnya. Tapi ingat, ini untuk daerah yang tadi kita udah cari. V-nya lebih besar dari 0, kurang dari U. Dan V-nya kurang dari 2 minus U. Lalu dia bernilai 0 untuk U, V lainnya gitu. Nah, lalu untuk yang terakhir, tentukan PDF dari U. Apa interpretasinya dari distribusi U? Jadi kita mau cari FU, kita punya PDF join U, V. Jadi nanti kita integralkan terhadap, karena ini yang kita mau tahanin U, jadi kita mau habisin V-nya. Jadi kita integralkan terhadap V, atau DV. Di sini ya DV gitu. Nah, kita lihat gambar daerah U dan V yang tadi di atas ya. Kalau semisal U-nya itu ada di rentang 0 sampai 1, ya, V-nya itu ada di rentang 0 sampai dengan ini, U, ya. Dari 0 bawah sini sampai pentok atasnya di U. Tapi kalau si U-nya itu di rentang 1 sampai 2, maka V-nya itu ada di rentang 0 sampai dengan 2 minus U. Karena ini yang atas ini garis 2 minus U. Maka nanti kita pecah, ya. Untuk 0 sampai 1, nanti batas integralnya beda. Untuk 1 sampai 2, batas integralnya beda. Jadi, balik lagi, kita pecah untuk 0 sampai 1. Itu kan tadi 0 sampai U batasnya ya. Yang ini tadi, 0 sampai mentok di sini U. Batas P-nya gitu. Jadi integral 0 sampai U, FUV, DV ya. Kalau 1 sampai 2, itu dari 0 sampai 2 minus U. Atasnya tadi itu. FUV, DV ya. Dan 0 lainnya gitu. Nah, nanti kita hitung aja integralnya. FUV itu kan tadi kita dapat kalau FUV itu kan 1, jadi ini kita ganti 1. Langsung aja panjang selangnya U minus 0, jadi U. Ini juga 1, integralnya dari 0 sampai 2 minus U, jadi panjang selangnya 2 minus U dikurang 0, jadi 2 minus U. 0 lainnya gitu. Nah, ini kita cek untuk memastikan kalau integral si PDF dari U itu, FU, sepanjang supportnya harus 1, jadi integral 0 sampai 1, U DU ditambah ya 1 sampai 2, nilainya 2 minus U di sini, kita ganti aja 2 minus U. Itu ternyata hasilnya 1, jadi oke gitu. Nah, lalu jadi kesimpulannya si PDF FU ini itu seperti ini ya. Kita peroleh tadi itu dari PDF join U, V ya. Nah, di sini untuk interpretasinya pertama coba kita gambar si FU-nya itu. Nanti dapat grafiknya, grafik PDF-nya nanti seperti ini. Nah, ini tuh polanya itu dari gambar PDF-nya ini merupakan distribusi segitiga ya. Distribusi segitiga dengan batas bawah 0, modusnya 1, kita bisa lihat FU-nya itu paling tinggi di 1 dan batas atasnya itu 2. Nah, karena dia itu simetris terhadap garis U sama dengan 1, ya maka nanti ekspektasi U-nya itu 1 gitu. Nah, modusnya itu di U sama dengan 1 ya, karena puncak dari PDF-nya itu ya di U sama dengan 1. Nah, terus dia nanya, ini namanya distribusi triangle distribution atau distribusi segitiga ya. Nah, terus dia nanya, apa yang dapat Anda interpretasikan tentang distribusi dari U? Nah, ini sih sebenarnya
dikira-kira aja ya, tapi masih belum tahu jawaban yang benarnya seperti apa. Tapi kalau semisal U itu merupakan besar klaim dari dua orang, di mana rentang masing-masing klaim orangnya itu 0 sampai dengan 1. Jadi orang pertama itu bisa ngeklaim sebesar 0 sampai dengan 1, orang kedua bisa ngeklaim 0 sampai dengan 1 gitu. Kan kalau di 0 sampai dengan 1 ya paling mungkin kalau misalkan distribusinya itu apa nggak apa namanya ya kalau semisal kita logika ya, kalau dikasih rentang begitu ya logikanya kan dia paling mungkin ngeklaim yang setengah itu ya. Jadi setengah ditambah setengah itu 1. Nah, itu kenapa FU di 1 itu besar ya. Jadi itu interpretasinya besar ya peluangnya untuk si orang itu kalau terjadinya klaim itu di sekitar apa? Kita mengamati kalau klaim itu di sekitar 1 gitu. Kenapa? Karena wajarnya kalau dikasih rentang 0,1 ya Pak, yang peluangnya tinggi itu ya setengah gitu. Ini tapi cuman interpretasi aja ya. Nah, kalau misal 0, ini kan totalnya 0, berarti kan masing-masing orang itu ngeklaimnya besarnya 0. Nah, itu kan agak agak jarang gitu kan. Nah, kalau dia 2, itu kan masing-masing orang klaimnya puncaknya di 1-1. Itu juga agak jarang kan. Jadi kecil peluangnya gitu. Nah, jadi yang ini besar peluangnya untuk U-nya itu kalau kita peluang U-nya itu dari ini kita lebarin sedikit satu di kiri sampai satu di kanan karena peluang titik untuk distribusi kontinu itu 0 ya. Ingat. Nah, jadi inilah kurang lebih interpretasinya ya walaupun tidak oke ya. Intinya U-nya itu berdistribusinya itu segitiga ya. Nah, itu aja untuk nomor 4 kali ini. Sekian dan terima kasih.